Nabi pernah mau memberikan wasiat dalam hadis Bukhari, yaitu bawakan kertas dan tinta. Cuma kemudian disabotase. Orang-orang tidak mendengarkan itu. Malah ada seorang berkata, "Ghalaba alaihi alwaja", kata di dalam Bukhari. Nabi dikuasai oleh penyakit panas. Di dalam riwayat lain dia berkata, hajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menggigau, Nabi meracau. Orang pada ribut di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dosa-dosa dipenuhi, katanya. Kalau dalam Bukhari disebutkan, sebagian ada yang mengikuti pendapat Umar bin Khattab yang mengatakan Nabi meracau dan tidak usah diambilkan, tidak usah dilaksanakan wasiatnya. Sebagian lagi berpendapat harus diambilkan, sampai bertengkar di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hadapan orang yang sakit keras. Beliau kemudian bersabda, beliau murka dan beliau berkata, "Qumu anni la yanbaghi indi tanazu." Pergilah kalian semua dari sini. Tidak layak di hadapanku orang bertengkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dalam Sahih Muslim disebutkan tidak boleh seorang tidur 2 malam dan tidak punya wasiat yang tertulis di sampingnya. Dan saya kira hadis ini kita langgar semua. Siapa yang tidur dan menyimpan wasiat di sampingnya? Karena tampaknya kita yakin bahwa usia kita masih panjang. Malah rada ketakutan kalau buru-buru bikin wasiat. Tahu-tahu malakal maut datang menjemput kita. Bukhari mengutip kewajiban untuk mempersiapkan wasiat itu berdasarkan ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kutiba alaikum idh hadara ahadakumul mautu in taraka khairan al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddiluna innallaha samii'un 'alim faman khafa min musin janafan aw ithma fa aslaha bainahum fala ithma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Diwajibkan atas kamu apabila maut telah menjemput kamu dan kamu tinggalkan, ada kekayaan dalam Al-Qurannya, tinggalkan kebaikan, untuk berwasiat kepada orang tua, kepada karib kerabat yang dekat dengan cara yang baik-baik. Kewajiban bagi orang-orang yang takwa. Barang siapa mengubah wasiat itu sesudah mendengarnya, maka dosanya kepada orang-orang yang mengubah-ubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Barang siapa yang takut bahwa orang yang diberi wasiat itu berbuat salah atau dosa, kemudian mereka melakukan islah di antara mereka, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, di sini ada ta'liq, di bawahnya dijelaskan kutiba artinya diwajibkan. Al-maut, kenapa wajib diwajibkannya wasiat itu? Kalau sudah mendekati kematian. Di dalam ilmu agama itu bahwa satu hukum berlaku kalau ada sebabnya, dan sebab itu harus disebutkan di dalam Al-Quran atau hadis. Sebab wajibnya puasa ialah kalau sudah datang waktu Ramadan. Kalau orang sudah melihat ru'yat, faman syahida minkum sahra falyasum. Kalau sudah melihat bulan, dia wajib puasa. Kalau belum melihat bulan, tidak wajib puasa. Ini juga kalau menurut Bukhari dan menurut ta'liqnya Mustafa Al-Bagha, wajibnya wasiat itu kalau maut sudah hampir menjemput kita. Khairon di situ malan, harta. Al-wasiyah fa'alaihi wal al-wasiyah wa hiya fil lughah talabu fi'lin min ghairi liyaf'alahu hala maut hayatihi au ba'da mamat wafatihi. Wasiat itu menurut bahasa ialah meminta orang lain melakukan sesuatu untuk dia kerjakan pada saat ia hidup atau sesudah ia meninggal dunia. Asalnya sih wasiat itu artinya menyambungkan. Sesuatu yang disambungkan asalnya disebut wasiat. Misalnya kalau orang bekerja siang dan malam, sampai malamnya itu disambung dengan siangnya, dalam bahasa Arab disebutnya wasaitu, aku sambungkan
al-lailata bil yaumi, malam dengan siang. Aslinya kata dasarnya kata waso yasi wasiyatan, artinya menyambungkan. Wasiat kemudian menjadi wasiat karena ia menyambungkan pekerjaan orang yang meninggal dunia oleh orang lain setelah ia meninggal dunia. Jadi pekerjaan itu berlanjut, tidak berhenti setelah orang itu meninggal dunia. Karena itu wasiat disebut wasiat, karena dilanjutkan setelah wafatnya orang yang berwasiat. Di dalam hukum fikih, wasiat dikenakan dalam urusan waris, yaitu tamliku mudhafin ila ma ba'dal maut bitariqit tabarru', memindahkan hak milik kepada seseorang setelah ia meninggal dunia dengan jalan memberikan hartanya. Bitariqit tabarru', dengan jalan pemberian. Itu disebut wasiat juga, karena pemilikan harta itu dilanjutkan asalnya oleh orang yang meninggal dunia, dilanjutkan oleh orang yang mendapat wasiat itu. Dalam mazhab Ahlus Sunnah, wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Dalam mazhab Ahlul Bait boleh, tidak terbatas. Kita bisa memberikan wasiat. Dan wasiat itu biasanya yang bisa membereskan persoalan perempuan mendapat warisan setengah dari laki-laki. Itu kalau ternyata laki-lakinya kemudian secara ekonomi semua makmur dan perempuannya menderita, maka sebelum meninggal orang tuanya boleh berwasiat memberikan kepada perempuan itu hartanya. Sisanya itu dibagikan dan dia tetap mendapat bagian sebagaimana hukum waris. Kalau ada orang tua yang sok adil, semua mau dibagi sama tanpa melanggar hukum syariat, ia bisa memberikan wasiat dulu sehingga akhirnya bagiannya sama. Bil ma'ruf itu artinya dengan kasih sayang dan dengan kebaikan. Jadi wasiat itu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Semua orang wajib berwasiat. Nah, sementara kaum muslimin itu dibagi dua. Satu mazhab yang kebetulan mayoritas berpendapat bahwa Nabi tidak meninggalkan wasiat. Siapa yang akan melanjutkan sepeninggalnya? Alasannya macam-macam. Satu, Nabi keburu meninggal dunia, tidak sempat memberikan wasiat. Peneliti dari Italia, Leone Caetani, bahwa Nabi itu kematiannya Latina Escavicina, kata dia. Kematiannya itu begitu terburu-buru menyergap Nabi sehingga Nabi tidak sempat memberikan wasiat. Itu juga yang dijadikan alasan oleh Aisyah di dalam hadis Bukhari. Satu kelompok lagi berpendapat Nabi itu memberikan wasiat. Kalau punya harta saja harus berwasiat orang tua itu kepada keluarganya, alal aqrabain. Apalagi Nabi mempunyai satu misi yang harus dilanjutkan oleh pelanjutnya. Pastilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat. Ada dua kemungkinan. Nabi tidak memikirkan masa depan umat ini. Pokoknya umat ini mau baik, mau buruk, Nabi tidak peduli. Karena tugas beliau hanya ketika beliau hidup aja. Nanti ini jemaahnya disergap serigala juga tidak peduli. Pokoknya Nabi itu hanya peduli dengan pada waktu beliau hidup saja. Itu tanggung jawab beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang bakal datang itu beliau tidak memperhatikannya. Itu satu pendapat. Satu lagi pendapat, Nabi pasti peduli dengan masa depan. Kalau ada beberapa hal yang mengkhawatirkan Nabi. Misalnya di tengah-tengah umatnya ada kelompok munafik yang pada satu saat akan membelokkan agama ini ke jalan yang tidak benar. Pasti Nabi khawatir. Kalau di zaman beliau hidup itu ada kelompok munafik yang selalu mengganggu Nabi dan keluarganya itu. Pasti Nabi memikirkan masa depan. Itu menurut akal sehat saja. Nah, tinggal kita buktikan betulkah ada orang-orang munafik ketika Nabi masih hidup. Dan kedua, betulkah Nabi
khawatir orang-orang munafik itu akan menyimpangkan agama Islam. Kalau itu terbukti, maka kita harus menerima pendapat bahwa Nabi khawatir memikirkan masa depan. Kalau Nabi khawatir memikirkan masa depan, pasti Nabi mempersiapkan siapa yang akan melanjutkan. Saya sekarang lagi mikir juga, sekiranya saya meninggal dunia, saya harus memikirkan nasib ijabi itu di masa depan. Jadi gimana nih kalau saya tidak ada? Tapi saya harus pikirkan nasib ijabi di masa depan. Seharusnya saya harus memberikan wasiat sekarang ini. Jangan tiba-tiba saya meninggal dunia di atas dada istri saya, dan tiba-tiba mulapes aja terkulai dan tidak sempat memberikan wasiat. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiatur rajuli maktubatun indahu. Orang terus meninggalkan wasiat tertulis padanya. Kata Al-Quran, in taroka khairon. Wajib itu kalau kita emang meninggalkan sesuatu yang sangat berharga. Kalau bapak-bapak miskin, gak usah kasih wasiat. Paling tidak bisa minta wasiat sama orang-orang. Ada yang mau memberi wasiat kepada saya gitu. In taroka khairon, itu syarat kalau meninggalkan kebaikan. Kalau tidak, gak usah wasiat. Nah, saya meninggalkan khairon. Ada satu asumsi. Asumsi itu anggapan bahwa Nabi tidak peduli dengan masa depan umat itu. Tadi sudah kita bantah, gak mungkin Nabi tidak peduli. Karena pada zaman beliau hidup, sudah ada pengganggu-pengganggu dakwah beliau yang mengaku sebagai orang Islam. Yang wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila sayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Yaitu sekelompok orang-orang yang apabila berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka ngomong kami beriman. Tapi kalau gabung lagi dengan kelompoknya yang oleh Al-Quran disebut dengan keras, dan kalau mereka gabung dengan setan-setan mereka, wa idza khalau ila syayatinihim, kalau mereka berjumpa dengan setan-setan mereka, kita rupanya rada memihak orang munafik itu, jadi tidak enak kita terjemahkan setan-setan mereka. Sehingga dalam terjemahan Departemen Agama, kalau ada yang punya, gak disebut setan-setan mereka. Istilah menggunakan orang munafik disebut setan-setan itu datang dari Al-Quran. Wa idza khalau ila syayatinihim, kalau mereka berjumpa dengan setan-setan mereka, qalu inna ma'akum, mereka berkata kami gabung dengan kalian. Innama nahnu mustahzi'un. Tadi itu pura-pura Islam itu hanya untuk mencemoohkan aja, mengejek aja, mempermainkan mereka saja. Qalu innama nahnu mustahzi'un. Ala innahum mustahzi'una walakin Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah lah sebetulnya akan mempermainkan mereka dan akan menjerumuskan mereka dalam kesesatan mereka, sambil mereka sendiri kebingungan di dalam kesesatan itu. Di zaman itu Nabi sudah melihat gejala orang-orang munafik itu. Satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Imam Ali, Abdullah ibnu Abbas, dalam satu riwayat Anas bin Malik, dan juga Abu Hurairah bersama rombongan Nabi keluar dari kota Madinah. Di sekitar kota Madinah itu sampai sekarang itu ada kebun-kebun kurma yang bagus. Selain kebun kurma juga mungkin ada tanaman-tanaman lain. Dan Imam Ali berkata, betapa indahnya kebun ini ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah hai Ali, bahwa kebun buat kamu di surga lebih indah dari itu. Baru saja Rasulullah berkata begitu, kata Imam Ali, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merapatkan tubuhnya kepadaku dan menyimpan kepalanya di atas pundakku, wa ajhaza bakian, dan Rasulullah burst out crying, meledakkan dalam tangisan, sampai katanya basah pundaknya dengan air mata beliau. Lalu Imam Ali bersabda, salamullahi alaihi, mayyubkika ya Rasulullah, mengapa engkau menangis ya Rasulullah? Dan beliau menjawab,
Doghain fi suduri aqwamin la yubdunaha illa min ba'di. Aku melihat kedengkian pada kabilah-kabilah itu. Tidak disebut kaum, Nabi menyebutnya aqwam. Artinya bukan satu kaum ini, tapi sekian banyak kaum yang sekarang ini menyimpan kedengkian dalam hatinya kepadamu, yang nanti kalau aku meninggal dunia mereka akan membukakan kedengkian itu sepeninggalku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwa kaum-kaum itu akan mengadakan konspirasi persekutuan untuk meledakkan kedengkiannya kepada Imam Ali sepeninggal beliau. Lalu Imam Ali, apakah itu untuk keselamatan agamaku ya Rasulullah? Betul, kata Rasulullah, itu untuk keselamatan agama kamu. Dan Imam Ali menerima itu, bahkan mungkin sudah tahu ketika semuanya terjadi. Ia tahu bahwa apa yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar. Jadi Rasulullah sudah khawatir bahwa orang munafik itu akan meledakkan kedengkiannya kepada Imam Ali. Karena itu tidak mungkinlah Nabi tidak memberikan wasiat, karena ia mengkhawatirkan masa depan dakwah. Menurut saudara-saudara kita, enggak, Nabi tidak khawatir, karena Nabi sudah percaya umat ini sangat dewasa untuk memilih pemimpinnya secara demokratis. Indonesia aja membuat sebuah negara yang demokrasi dan kacau balau sampai sekarang. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan dunia ini setelah beliau memimpin negaranya itu mengajarkan agama Islam selama 22 tahun. Ini baru 22 tahun aja. Tapi kata kelompok orang itu, enggak, Nabi itu sudah percaya kepada umat. Bahkan kepercayaan Nabi itu penuh. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata mereka, Nabi bersabda, la tajtami'u ummati ala dolalatin. Umatku tidak pernah bareng-bareng berbuat sesat. Jadi kalau berbuat sesat umatku itu satu-satu, tidak pernah umatku sepakat di dalam kesesatan. Dan sampai itu jadi pendirian bahwa seluruh sahabat itu umat Rasulullah dan mereka tidak pernah salah. Sekarang pun dalil ijma' ialah bahwa yang disepakati oleh kaum muslimin itu tidak pernah jatuh dalam kesesatan. Itu sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut kelompok ini, sekali lagi Nabi tidak berwasiat. Beliau meninggal dunia tanpa meninggalkan wasiat sama sekali. Kita lihat ini dalam hadis yang kedua. Haddatsana Khalad bin Yahya, haddatsana Malik wa ibnu Mughwal, haddatsana Talhah ibn Musarrib, qala sa'altu Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma, hal kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ausa. Jadi ada orang tanya kepada seorang sahabat Abdullah bin Abi Aufa, apakah Rasulullah berwasiat? Hal kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ausa? Faqala, kata Abu Aufa ibnu Abi Aufa, apakah Nabi berwasiat? La. Coba perhatikan kata la itu. La, tidak. Dibantah oleh tabi'in. Tabi'in itu tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi dia berjumpa dengan ibnu Abi Aufa, sahabat Nabi. Kaifa kataba an-nasil wasiyata au umiru bil wasiyah? Kenapa diwajibkan orang untuk berwasiat? Kenapa manusia diperintahkan untuk berwasiat? Ini sebetulnya ada yang dibuang oleh penulis hadis itu. Sebetulnya tidak selesai ini. Kenapa orang diperintahkan wasiat, diwajibkan bagi mereka wasiat, tapi Nabi sendiri tidak berwasiat? Heran ini. Dan karena ini mendesak para sahabat, Bukhari menghilangkan. Pertanyaannya jadi tidak selesai. La, tidak. Kenapa diwajibkan kepada manusia wasiat atau diperintahkan untuk berwasiat? Tapi walaupun dibuang, kita juga sudah tahu ini hubungannya, konteksnya dengan hal kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ausa, apakah Nabi berwasiat? Akhirnya ketika didesak begitu berkata, qala ausa bi kitabillah. Ia berwasiat juga
supaya kita berpegang teguh pada kitabullah. Dan di sini dia menggeser arti wasiat. Wasiat itu ada dua. Satu, menunjuk siapa khalifah sesudahnya, menugaskan seseorang menjalankan sesuatu, tolabu fi'lin min ghairi, meminta orang untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau saya meninggal dunia, saya bilang kepada anak-anak saya titipkan kepada kalian SMA Mutahari, saya titipkan kepada kalian Yayasan Mutahari. Itu harus dijalankan oleh mereka. Mereka harus menerima titipan dan tidak boleh memperjualbelikan Yayasan Mutahari itu. Tapi mereka bertanggung jawab. Kata wasiat itu di dalam bahasa Arab, menurut kamus lain leksikon, itu berarti responsibility, commitment, vow, promise, oath, covenant. Itu kata-kata untuk wasiat di dalam bahasa Inggris. Satu lagi wasiat dalam arti seperti thesaurus bahasa Indonesia. Kalau kita buka kamus bahasa Indonesia, lalu dalam kamus wasiat itu dalam bahasa Indonesia artinya advice, nasihat. Dan dalam Al-Quran emang ada wasiat yang dalam artinya dalam Al-Quran itu bukan hanya sekedar nasihat, tapi perintah untuk dilakukan. Allah misalnya berwasiat supaya kita berbuat baik kepada orang tua. Wa wasainal insana biwalidayhi, kami wasiatkan manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, dan seterusnya. Wasiat di sini dalam arti nasihat yang sangat keras. Banyak kata waso dalam Al-Quran, sehingga Abdullah ibnu Abbas pernah berkata bahwa wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wa qada itu asalnya wa wasso, kata Ibnu Abbas. Yang nulis Quran itu, jadi waktu menulis wasso, wawu, sod, ya artinya berwasiat. Allah wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada orang tua. Jadi wa wasso rabbuka alla ta'budu illa iya. Nah, itu wawaso, wawu yang satunya itu nyambung dengan sod terus iya. Dan di zaman itu belum ada titik. Quran di zaman itu sampai zaman Imam Ali, Quran itu belum pakai titik-titik. Dalam huruf kufi yang tanpa titik-titik. Titik-titik kan itu jasa muridnya Imam Ali, Abul Aswad Ad-Duwali. Dia memberikan titik-titik itu. Kalau kita tidak ada titik ini, pasti kita salah baca seluruhnya itu. Waktu diberi titik, wawaso itu jadi wakodo. Wawunya disimpan titik 2, sodnya dikasih titik di atas, jadi wakodo rabbuka alla ta'budu illa iya. Jadi ya sampai sekarang kita baca wakodo rabbuka alla ta'budu illa iya. Artinya, dan Allah sudah menentukan, sudah menetapkan bahwa kamu ini harus berbuat baik kepada orang tua. Kata Abdullah bin Abbas, kalau ini sudah ketetapan Allah, sudah qada Allah, tidak ada seorang pun yang durhaka kepada orang. Kalau dibaca qada, kata Ibnu Abbas. Tapi saudara yang terpengaruh soal Ibnu Abbas ya. Buat saya tetap yang benar itu waqada. Tapi kata Ibnu Abbas, kalau wawaso itu hanya wasiat aja, hanya perintah aja, dan bukan ketentuan Allah. Karena Ibnu Abbas rupanya belum belajar pada ayatullah di Iran. Yang kata ayatullah di Iran, qada Allah itu ada dua. Ada qada tasyri'i, ada qada takwini. Buat kita qada juga macam-macam. Ada qada sholat, ada qada puasa, itu juga qada. Dan rupanya Ibnu Abbas belum pernah belajar dari orang Indonesia. Jadi orang itu setelah terdesak kemudian menggeser arti wasiat yang artinya mewasiatkan Imam Ali sebagai khalifah. Ada komentar dari ahli hadis. Waso di sini memberikan wasiat di sini, wasiyan mengangkat Ali sebagai wasi, penerima wasiat, ai alal khilafah. Maksud wasiat itu menunjuk Imam Ali sebagai khilafah ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi
Yang dimaksud wasiat, apakah Rasulullah berwasiat? Tidak, kata Ibnu Abi Aufa. Apakah Rasulullah berwasiat? Tidak. Ketika didesak, masa Nabi tidak berwasiat? Kan ada perintah Al-Quran. Kata dia, oh iya enggak, Rasulullah wasiat juga, tapi wasiat agar kita berpegang kepada kitab Allah. Itu menggeser arti wasiat dari wasiat sebagai khalifah menjadi wasiat sebagai nasihat. Itu juga udah dipotong, karena sesungguhnya kitabullah wa itroti, itu wasiat Nabi. Itu pun dipotong juga. Katanya auso bi kitabillah, dia berwasiat kepada kitab Allah. Kepada Aisyah ditanya juga, telah bercerita kepada kami Amr bin Zurarah, telah mengabarkan kepada kami Ismail dari Ibnu Aun, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, berkata, orang-orang menyebutkan di hadapan Aisyah. Jadi hadisnya, zakaru inda Aisyah, para sahabat Nabi menyebut-nyebut di depan Aisyah, zakaru inda Aisyah anna Aliyan radhiyallahu anhuma kana wasiyyan, bahwa Imam Ali itu adalah seorang penerima wasiat. Di dalam bahasa Arab, yang menerima wasiat disebut wasi, yang menyampaikan wasiat disebut juga wasi. Dalam ilmu bahasa Arab itu disebut al-abdad, dua kata yang artinya bertentangan, tapi satu kata artinya bertentangan dan berlaku untuk dua-duanya. Jadi wasi itu pemberi wasiat dan penerima wasiat. Ishtaro di dalam bahasa Arab berarti membeli, juga berarti menjual, karena kata kelakuannya sama, membeli dan menjual itu hanya dari pihak mana aja. Jadi dua-duanya di dalam bahasa Arab disebut ishtaro. Alladzina yashtaruna bi ayatillahi zamanan qalila, orang-orang yang menjual ayat-ayat Allah dengan harga sedikit. Bisa juga orang yang membeli ayat-ayat Allah dengan harga sedikit. Itu dalam bahasa Arab disebut al-abdad. Jadi kata-kata yang bertentangan. Ada satu kitabnya khusus, ternyata ada ratusan kata-kata Arab yang artinya itu bertentangan. Sudah tidak usah mempelajari itu. Yang perlu sudah ketahui, wasi itu artinya dua, penerima wasiat atau yang menyerahkan wasiat. Saya wasi dan anak-anak saya ausia, karena jumlahnya lebih dari satu. Nah, orang-orang menyebutkan zakaru inda Aisyah, mereka menyebut di hadapan Aisyah anna Aliyan radhiyallahu anhuma kana wasiy, bahwa Imam Ali itu, coba bapak-bapak dan ibu perhatikan, anna Aliyan radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Siapa dua itu? Di sini, drama di sini. An ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Humanya keduanya kepada siapa? Satu kepada Abbas, satu lagi kepada anaknya Abdullah, karena dua-duanya sahabat. Jadi harus radhiyallahu anhuma. Kalau ini kepada siapa ini? Anna Aliyan radhiyallahu anhuma, bahwa Ali, semoga Allah meridhoi keduanya. Siapa dua? Bin Abi Thalib? Enggak, orang Sunni tak akan pernah menyebut radhiyallahu anhu kepada Abu Thalib, karena dia kafir, masuk neraka yang paling ringan. Kepada Aisyah, karena sebelumnya zakaru inda Aisyah anna Aliyan radhiyallahu anhu kana wasiyya, bahwa Imam Ali itu adalah penerima wasiat. Di hadapan Aisyah mereka menyebut. Jadi bahwa Imam Ali itu adalah penerima wasiat udah rame, jadi opini publik. Sahabat-sahabat juga sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara di depan Aisyah, Ali itu adalah penerima wasiat Nabi. Faqalat, lalu Aisyah berkata, mata auso ilai, kapan ia berwasiat? Wa qad kuntu musnidatahu ila sadri, padahal aku menjadi sandarannya, aku sandarkan Nabi ke dadaku. Au qalat hajri, atau ia berkata pangkuanku. Fada'a bi tosti, kemudian Nabi meminta aku membawakan wadah.
falaqad in khanatha fi hajri, dan Nabi ternyata sudah terkulai di pangkuanku. Dalam riwayat yang lain Aisyah mengatakannya baina sahri wa nahri, jadi antara dadaku dengan leherku ketika Nabi terkulai. Fama sya'artu annahu qad mata, aku tidak sadar bahwa beliau sudah meninggal dunia. Famaka auso ilai, kapan ia berwasiat? Itu alasan Aisyah. Tidak, Nabi tidak pernah berwasiat. Kalau alasan Ibnu Abi Aufa apa? Nabi tidak berwasiat, tapi ketika didesak dia berkata, iya wasiat juga, tapi wasiatnya ialah berpegang kepada kitab Allah. Kalau Aisyah terus terang aja, tidak pernah berwasiat. Bagaimana dia berwasiat? Dia bersandar di dadaku, tiba-tiba terkulai meninggal dunia. Famaka auso ilai, maka bagaimana mungkin ia berwasiat? Sekiranya saya hadir di situ, kalau ia tidak berwasiat pada waktu itu, pasti ia sudah berwasiat juga sebelumnya. Masa karena Nabi menjelang meninggal dunia tidak berwasiat apa-apa, lalu dikatakanlah ia tidak berwasiat. Dalam Quran juga, kalau maut menjemputnya, dan kira-kira 3 hari sebelum beliau meninggal dunia, beliau kumpulkan sahabat-sahabatnya di rumahnya, dan beliau berkata, uktuni bikirtasin wadawatin, bawakan kepadaku kertas dan tinta. Aktub lakum kitaban, nanti aku tuliskan bagimu sebuah tulisan. Lan tadillu ba'di abada, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Itu pasti itu mau menyampaikan bahwa kalau ada orang mati tiba-tiba, saya mau meninggal dunia, tolong bawakan pulpen, saya akan tuliskan wasiat kepada kalian yang kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Dalam keadaan sakit, id hadara ahadakumul maut, itu maut sudah mau menjemput beliau, belum memanggil, menyuruh kepada sahabatnya, bawakan tinta dan nanti aku tuliskan. Itu artinya Rasulullah juga mau berwasiat itu. Padahal kata Aisyah, pada waktu bersandar tiba-tiba beliau terkulai, tidak sempat wasiat. Kalau kata si itu Leo Kaitani, lafine estavicina, maut itu datang dengan menyergap Nabi, maut datang dengan cepat, kata itu. Walhasil tidak harus waktu itu Nabi memberikan wasiat, pasti Nabi juga memberikan wasiat sebelumnya. Nabi pernah mau memberikan wasiat dalam hadis Bukhari, yaitu bawakan kertas dan tinta, cuma kemudian disabotase. Orang-orang tidak mendengarkan itu, malah ada seorang berkata, ghalaba alaihi alwaja, kata di dalam Bukhari, Nabi dikuasai oleh penyakit panas. Di dalam riwayat lain dia berkata, hajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menggigau, Nabi meracau. Orang pada ribut di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa-dosa dipenuhi, katanya. Kalau dalam Bukhari disebutkan, sebagian ada yang mengikuti pendapat Umar bin Khattab yang mengatakan Nabi meracau dan tidak usah diambilkan, tidak usah dilaksanakan wasiatnya. Sebagian lagi berpendapat harus diambilkan, sampai bertengkar di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hadapan orang yang sakit keras. Beliau kemudian bersabda, beliau murka dan beliau berkata, qumu anni la yanbaghi indi tanazu, pergilah kalian semua dari sini, tidak layak di hadapanku orang bertengkar. Saya kalau ingat ini antara sahabat ya dengan orang barat yang kafir banget itu kan. Orang Belanda dulu bikin peraturan, kalau mau lewat rumah sakit itu ada tanda tidak boleh membunyikan klakson. Kalau mau rumah sakit tidak boleh membunyikan klakson. Sekarang ini aturan Belanda itu sudah tidak diikuti lagi. Mungkin karena kita ngikuti hadis Bukhari ini. Pegangan kita kan Bukhari, bukan aturan Belanda. Di Boromius itu waktu saya dirawat di Boromius, malam minggu itu pesta-pesta musik luar biasa. Gak bisa tidur karena suara musiknya sangat keras. Aturan Belanda udah ada jalan lagi di Indonesia. Lambang itu tidak boleh membunyikan klakson dekat rumah sakit, udah gak ada. Udah gak ada, cabut. Kalau bisa Pak usulkan tempel hadis Bukhari. Kita ini sebagai sopan santun terhadap orang yang sakit ialah
Kan kalau kita berkunjung pada orang sakit, kita diam, tidak ada yang bicara. Dia menghormati orang sakit. Ini yang sakit itu bukan sembarang orang. Yang sakit itu Sayyidul Anam, junjungannya seluruh makhluk. Dan ia bermohon mungkin dengan suara yang paro karena rasa sakitnya, ambilkan bagiku kertas dan tinta, biar aku tuliskan bagimu yang tidak akan sesat selama-lama. Dan berteriaklah para sahabat itu dalam Bukhari, para sahabat, jadi qalu, dalam hadis yang lain qala, seorang yang berkata. Kalau di situ disamarkan, tidak dijelaskan siapa yang berkata. Tapi dalam Bukhari hadis yang lainnya juga masih sama, disebutkan nama Umar bin Khattab. Jadi Nabi ternyata sudah berwasiat, dan itu bukan satu kali aja, bukan menjelang meninggal aja. Tadi kalau Nabi berwasiat sebelum meninggal dunia hanya untuk membantah Aisyah aja, bahwa Nabi tiba-tiba meninggal dunia. Mata auso ilaihi, kapan Nabi berwasiat kepadanya, maksudnya kepada Imam Ali. Mata auso ilaihi, ada, kita jawab itu pada hari Kamis ya, Rozieh Yaumail Khamis. Jadi tragedi pada hari Kamis, beliau meninggal dunia pada hari Senin. Dari Kamis ke Senin itu beliau keadaan sakit, dan pada hari Kamisnya beliau berwasiat. Cuma wasiatnya itu tidak digubris. Setelah tidak digubris, kemudian diumumkan Nabi tidak berwasiat. Itu sebuah proses penyimpangan sejarah yang luar biasa. Sebelum beliau meninggal dunia pada hari Kamis, beliau juga menyampaikan wasiatnya, cuma tidak diikuti oleh para sahabatnya, oleh generasi terbaik di dalam sejarah umat Islam, yang merupakan gemintang di langit. Kemana saja kamu mengikuti, kamu akan mendapat petunjuk. Kalau kita ribut di depan orang sakit, gak apa-apa, itu karena mencontoh salah satu gemintang di langit. Wasiatnya hanya di kalangan sahabat yang terdekat, dan Nabi pernah menyampaikan wasiat di hadapan seluruh sahabatnya yang waktu itu kembali dari haji wada, yaitu dalam peristiwa Ghadir Khoum. Ini saya putarkan film Idul Ghadir. Biasanya di negara-negara pengikut Ahlul Bait, Idul Ghadir ini hari raya yang paling besar, lebih besar daripada hari raya Kurban. Kalau di negeri-negeri Arab, paling besar hari raya Kurban. Lebaran Idul Fitri biasa-biasa aja. Di Indonesia Idul Fitri. Jadi kalau ada tahap-tahap ini, di sini Idul Fitri, kemudian Idul Kurban, dan ada Idul Ghadir di atas. Itu orang Indonesia kebagian Idul Fitrinya. Rame bener Idul Fitri. Orang Arab Idul Adha, itu lebaran yang paling rame. Kalau Idul Ghadir kayaknya hanya orang-orang Syiah aja. Orang Irak yang Ahlul Bait, orang Iran yang Ahlul Bait, orang Bahrain, orang Saudi yang Ahlul Bait. Orang Indonesia juga Idul Ghadir juga, tidak ada yang tahu. Pada acara Ghadir Khoum itu dinyanyikan lagu-lagu untuk Imam Ali. Peristiwa ini dicatat sebagai hadis Al-Ghadir dan diriwayatkan oleh ratusan para sahabat yang menyaksikan peristiwa ini. Mungkin malah ada jin juga yang ikut menyaksikan peristiwa ini. Nah, ada seorang ulama namanya Al-Amini mengumpulkan hadis-hadis tentang wasiat Nabi di Ghadir Khoum itu. Mulai dari zaman sahabat, dia kumpulkan lebih dari 100 sahabat. Periwayat hadis ini sangat banyak di antara para sahabat, dan menurut saya inilah satu-satunya hadis mutawatir. Yang lainnya itu hadisnya itu ahad, semua ini mutawatir. Kemudian dia kumpulkan juga hadis-hadis tentang Idul Ghadir ini pada zaman tabi'in, kemudian pada zaman tabi'in. Ia kumpulkan juga puisi-puisi yang pernah dibuat orang, lagu-lagu yang pernah digubah orang mengenai Idul Ghadir. Terus catatan-catatan sejarah tentang Idul Ghadir. Bukunya jadi 11 jilid. Konon menurut cerita, dia mengejar sebuah hadis, dan dari mana sumbernya, dia peneliti betul luar biasa. Jadi ketika dia biasanya mengistirahatkan dirinya, beristirahat di taman sambil melakukan penelitian yang luar biasa.
Ada satu kitab yang menjadi sumbernya disebut oleh orang lain, tetapi tidak diketemukan kitabnya itu, nggak tahu di mana. Dia berdoa mudah-mudahan bisa menemukan kitabnya. Ini bercerita sih. Ketika duduk di situ itu dia selalu ditemani ada kucing gitu loh, dan dia sering ngomong sendiri. Satu saat kucing itu tidak ada, dan di situ sudah duduk seseorang, dan dia cerita bahwa kitab yang kamu cari itu ada di sebuah perpustakaan di Turki, disebutkan kotaknya dan sebagainya. Dan dari mana kamu tahu? Jadi ketika kamu mengeluh itu, aku tahu aku dari bangsa jin, kata dia. Dan aku sempat menyaksikan peristiwa Ghadir Khum itu. Gitu, namanya juga dongeng. Kita menyaksikan peristiwa Ghadir Khum itu, dan tahulah yang mencatat hadis Ghadir Khum itu berada di Turki itu. Jadi kata berkat bimbingan jin akhirnya dia ketemu juga kitab itu. Saya sekarang ini lagi mencari kitab Muhadzibul Ahkam yang mau di-download di internet, tidak ketemu. Ada juga ketemu, ternyata tidak bisa di-download, dan saya mau cari sumber-sumber tentang Muhadzibul Ahkam itu dari Ayatullah Sabsiwari. Saya berharap ada jin yang datang memberitahu. Dalam kitab At-Tabaqat Al-Kabir, zikru man qala tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi fi hajri Ali ibn Abi Talib salamullahi alaihi. Zikru man qala, penyebutan tentang orang yang berkata. Ini akan diriwayatkan di sini hadis-hadis tentang orang yang berkata wafat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi pada pangkuan Ali bin Abi Thalib. Karena tadi kan riwayatnya Rasulullah meninggal pada pangkuan Aisyah. Akhbarona Muhammad bin Umar. Qala akhbarona Abdul Aziz bin Muhammad an Haram bin Uthman an Abi Hazim an Jabir bin Abdullah al-Ansari anna Ka'ab al-Akhbar qama zaman Umar فقال ونحن جلوس عند عمار أمير المؤمنين ما كان آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وآله فقال عمر سل عليا قال أين هو هنا فسأله فقال علي أسنده إلى صدري فوضع رأسه على منكبي فقال الصلاة فقال كعب كذلك آخر أهد الأنبياء وبه أميروا وعليه يبعثون قال فمن غسله يا أمير المؤمنين قال سل عليا قال فسأله فقال كنت أنا أغسله وكان عباس جالسا وكان أسامة وشكران itu nama seorang sahabat yakhtalifani ilayya bil ma'i. Dari Jabir al-Ansari bahwa Ka'ab al-Ahbar itu seorang tabi'in yang masuk Islam di zaman Umar bin Khattab, seorang pendeta Yahudi. Ka'ab pendeta Yahudi itu berdiri pada zaman Umar bin Khattab. Kami sedang duduk di sekitar Umar Amiril Mukminin. Lalu Ka'ab bertanya, apa kalimat terakhir yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Umar, salla aliyan. Tanya Ali. Qala, dia berkata, aina huwa? Di mana Ali? Qala huwa huna. Dia berada di sini. Fasa'alahu, lalu Umar bertanya kepada Imam Ali. Faqala Aliyun. Jadi apa kalimat terakhir yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, ini Umar tidak berkata sal Aisyah. Tanya Aisyah. Kalau Aisyah itu orang yang terakhir menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti ia mendengar kalimatnya yang terakhir. Kalau tanya sama Aisyah, kalimat yang terakhir ialah bawakan wadah, aku mau pipis. Itu emang betul begitu. Menurut ceritanya kan minta dibawakan wadah, kemudian beliau yang mulia pipis di situ, gitu. Dan pada waktu pipis itulah beliau menghembuskan nafas yang terakhir. Itu dalam cerita Aisyah. Tapi kita dengar bagaimana cerita Imam Ali. Saya kalau melihat ceritanya, saya lebih memihak Imam Ali. Bukan karena saya pengikut Imam Ali dan saudara pengikut Aisyah, tapi karena ceritanya lebih indah.
Sal Aliyan, tanya Ali. Aina huwa? Huwa huna. Fasa'alahu, faqala Aliyun, asnadduhu ila sadri. Aku dekapkan dia ke dadaku. Fawadu'a ra'sahu ala mankibi. Lalu Rasulullah letakkan kepalanya yang mulia pada pundakku. Seperti ketika beliau menangis di atas pundak Imam Ali. Faqala, dan ini pesan beliau yang terakhir, kalimat terakhir, as-salata, as-salata, jagalah solat kalian, jagalah solat kalian. Faqala Ka'ab, kata Ka'ab, kazalika akhiru ahdil anbiya. Emang di dalam Taurat juga begitulah katanya kalimat terakhir dari para nabi. Wa bihi umiru wa alaihi yub'atsun, dan untuk itulah para nabi diperintahkan, dan di atas kalimat itulah mereka akan dibangkitkan. Kemudian ia bertanya lagi, faman ghassalahu ya Amirul Mukminin, siapa yang memandikannya ya Amirul Mukminin? Qala sal Aliyan, tanya lagi Ali. Qala fasalahu, bertanya kepada Imam Ali. Faqala, Imam Ali bersabda, kuntu ana ughassiluhu, akulah yang memandikan beliau. Wa kana Abbas jalisan, Abbas duduk. Wa kana Umamah wa Syukran, dan Umamah dan Syukran yakhtalifani ilayya bil ma', mereka bergiliran mengambilkan air untuk memandikan Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Dan ini ada banyak hadis yang lain, bukan dari Imam Ali saja, bukan dari Jabir Al-Ansari, dari yang lain-lain yang akan kita bacakan pada pertemuan yang akan datang. Jadi kita lagi membahas dua versi. Satu versi Aisyah, Rasulullah meninggal pada pangkuan atau dadanya Aisyah, dan di sini Rasulullah versi yang kedua meninggal pada pangkuan Imam Ali. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Kitab Tabaqat Ibn Sa'ad Al-Kabir, bukunya ada 6 kalau saya tidak salah. Kalau beli di toko itu mahal, bisa beli juga belum tentu bisa baca. Untung di sini kita dibawa membaca kitab ini langsung. Ini ngaji kitab kuning nih, kitabnya malah kitab putih. Ibu ya, iki kitab ya, silakan. Dalam mazhab Ahlussunnah, ayat tentang wasiat itu yang tadi itu sudah dihapus dengan ayat waris. Hukumnya sekarang tidak wajib lagi tapi sunnah, karena sudah ada waris. Wasiat itu ada dua macam. Kata ada wasiat yang muqayyadah, kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh. Ada wasiat yang bersyarat, ada wasiat yang mutlak tanpa syarat apa-apa. Kalau ada ya orang tua yang belum berwasiat, ikuti aja hukum warisnya. Dan kalau ada orang mengaku itu sebetulnya dia berwasiat kepadaku, tidak boleh kita terima kecuali ada buktinya tertulis. Karena itu dalam hadis ini juga kan harus maktubah indahu, dalam keadaan tertulis. Karena orang itu bisa ngaku macam-macam. Saya juga setelah ibu saya meninggal dunia, ada beberapa orang ngaku bahwa orang tua saya pernah berwasiat kepadanya untuk menyerahkan tanah di sekitar itu. Saya berkata sampai dia, boleh, saya bilang saya penuhi nih, tapi mana buktinya bahwa ada wasiat itu? Dia berkata dengan argumentasi piraku, pirak akan teh sholat, puasa, haji, piraku, mereka bohong. Saya bilang tidak ada piraku, apalagi urusan warisan, urusan wasiat. Orang selain ngabohong wenang supaya dapat harta. Begitu orang itu meninggal dunia, ahli warisnya berhak atas harta itu. Kalau dia kemudian ini karena anak-anaknya masih kecil, bolehlah dia itu mengurus, tapi sifatnya hanya mengurus harta anak-anak yatim itu sampai dia dewasa. Setelah dewasa dia harus diberikan kepada mereka, kepada anak-anak yatim. Jadi itu ditangguhkan hanya karena mereka belum dewasa. Atau boleh juga dia mengurus ini berdasarkan persetujuan ahli waris. Jadi ahli warisnya mengatakan, udahlah, misalnya suaminya berkata, ini emak ini nggak ada tempat tinggal, nggak usah dibagi-bagi dulu lah, silakan emak pakai dulu, tapi harus berdasarkan persetujuan ahli waris.
Sambil tangguhkan itu mereka semacam bersedekah lah, silahkan digunakan gitu sebagai perkhidmatan sang anak terhadap ibunya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli